yang membahas tentang berbagai hubungan antara ayat ataupun antar surat yang ada di dalam Al-Quran menurut urutan teksnya. Kemudian di sini dari kalangan para ulama terdapat perbedaan di dalam menemukan bentuk ragam munasabah Al-Quran. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh Musa Ibrahim bahwa munasabah di dalam Al-Quran baik antar ayat maupun antar surat terbagi menjadi 3 atau ada 3 macam. Yang pertama, munasabah antara pembukaan surat dengan penutupnya. Salah satu contohnya di dalam surat Al-Qasas diceritakan bahwa Allah memberi pertolongan kepada Nabi Musa dan keluar dari negerinya. Dalam ayat 17 disebutkan bahwa artinya yaitu Musa berkata, "Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa." Al-Quran surat Al-Qasas ayat 17. Kemudian penutup surat tersebut Allah berfirman kepada Nabi Muhammad agar tidak menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Di dalam firman-Nya disebutkan bahwa artinya sesungguhnya Allah mewajibkan engkau Muhammad melaksanakan hukum-hukum Al-Quran. Benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah, Tuhanku mengetahui siapa orang yang membawa petunjuk dan orang yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 85. Ayat tersebut adalah sebagai penghibur dari Nabi Muhammad SAW dan sebagai penguat hati Nabi ketika menghadapi perlakuan yang tidak baik dari kaumnya dan penentangan mereka terhadap ajaran yang disampaikan. Dia akan mendapatkan adanya munasabah pada ayat yang paling depan dengan kesesuaiannya. Kemudian macam yang kedua adalah munasabah antara pembukaan surat dengan penutup surat sebelumnya. Salah satunya pada pembukaan surat Al-Baqarah ayat 1 dan ayat kedua, yang artinya Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi mereka yang beriman. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Pembukaan pada surat Al-Baqarah tersebut seakan-akan menjadi penegas bagi penutup surat Al-Fatihah yang menjelaskan bahwa hidayah menuju jalan yang lurus itu ada pada kitab Al-Quran yang di dalamnya tidak terdapat keraguan, juga sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Disinilah letak munasabah di antara dua surat sehingga seolah-olah keduanya adalah satu kesatuan yang sempurna. Kemudian macam yang ketiga adalah munasabah antara nama surat dengan tema intinya. Artinya adalah seorang pemerhati yang senantiasa merenungkan Al-Quran, dia mesti menemukan munasabah antara nama surat dan inti dari surat tersebut. Demikian munasabah menurut perenungan Musa Ibrahim berbeda dengan yang ditemukan oleh beliau Quraisy Shihab. Beliau menyatakan bahwa ragam munasabah Al-Quran ada 7, yaitu hubungan kata demi kata dalam satu ayat, hubungan ayat dengan ayat yang sesudahnya, hubungan kandungan ayat dan dengan fasilah atau penutupnya, hubungan surat dengan surat berikutnya, hubungan awal surat dengan penutupnya, hubungan nama surat dengan tema utamanya, dan hubungan uraian akhir surat dengan uraian awal surat berikutnya. Quraisy Shihab 2019 halaman 209 sampai 2010. Demikian jawaban soal nomor 3. Pertanyaan yang keempat adalah jelaskan pengertian Makkiyah dan Madaniyah serta apa hikmah dari ilmu tersebut. Pengertian Makkiyah dan Madaniyah adalah ilmu yang membahas tentang surah
atau ayat yang turun di Makkah dan ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Para ulama mengemukakan beberapa pendapat tentang dasar atau kriteria yang menentukan surat atau ayat makkiyah atau ayat tersebut madaniyah. Yang pertama adalah tempat turunnya atau makanun nuzul. Makkiyah ialah ayat yang turun di Makkah meskipun sesudah hijrah, sedangkan madaniyah ialah ayat yang turun di Madinah meskipun sesudah Nabi Muhammad hijrah. Dalil tersebut diambil dari riwayat Abu Amr bin Utsman dan Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, yaitu yang artinya Al-Quran diturunkan di Makkah dan yang diturunkan dalam perjalanan hijrah ke Madinah sebelum Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah adalah termasuk makkiyah, dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam perjalanan beliau setelah tiba di Madinah adalah madaniyah. Kemudian yang kedua, waktu turunnya atau zamanun nuzul. Makkiyah ialah ayat yang turun sebelum Nabi hijrah meskipun turunnya di Madinah, sedangkan madaniyah ialah ayat yang turun sesudah Nabi hijrah meskipun turunnya di Makkah. Dalil ini dari pendapat yang diriwayatkan oleh Abu Amr dan Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, yang artinya Al-Quran yang diturunkan di Makkah dan yang diturunkan dalam perjalanan hijrah ke Madinah sebelum Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah adalah termasuk makkiyah, dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan beliau setelah tiba di Madinah adalah termasuk madaniyah. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang dihadapi atau al-mukhattibin fin nuzul. Makkiyah ialah jika orang yang dihadapi atau dipanggil dalam ayat adalah penduduk Makkah, sedangkan jika yang dipanggil atau dihadapi dalam ayat adalah penduduk Madinah, maka disebut madaniyah. Kemudian yang keempat, topik yang dibicarakan atau maudhu. Makkiyah adalah yang menjadi khitbah yang menjadi khitbah kepada orang Makkah, sedangkan jika yang menjadi khitbah bagi penduduk Madinah ialah disebut madaniyah. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa memang sulit untuk memaknai makkiyah dan madaniyah secara khususnya, karena hal ini juga menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Akan tetapi yang biasa digunakan untuk memaknai makkiyah dan madaniyah ialah dari segi masa turunnya atau zamanun nuzul. Kemudian selanjutnya yaitu karakteristik dari makkiyah, ayat-ayat makkiyah atau makkiyah dan madaniyah. Para ulama telah meneliti surat makkiyah dan madaniyah dan menyimpulkan beberapa ketentuan analogis bagi keduanya yang menerangkan ciri-ciri khas gaya bahasa dan persoalan-persoalan yang dibicarakan. Dari situ para ulama menghasilkan kaidah-kaidah dengan ciri-ciri sebagaimana yang saya sebutkan ini. Adapun ketentuan makkiyah, yang pertama ialah setiap surah mengandung ayat sajdah. Kemudian yang kedua, ayat-ayatnya dimulai dengan kata kalla. Lafal ini terdapat dalam separuh terakhir dari Al-Quran dan disebutkan dalam 33 kali dan 15 surat. Contohnya di dalam surat An-Naba ayat 4 dan 5, yang artinya sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui, kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.
Kemudian yang ketiga adalah dimulai dengan seruan ya ayyuhan nas. Kemudian yang keempat, setiap surat mengandung kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Kemudian yang kelima, setiap surat terdapat kisah Nabi Adam dan iblis kecuali surat Al-Baqarah. Kemudian yang keenam, setiap diawali dengan huruf-huruf hijaiyah seperti alif, lam, mim, alif, lam, ro, ha, mim, dan lain sebagainya. Terkecuali surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Sedangkan surat Ar-Ra'd masih dipertentangkan atau diperselisihkan di kalangan para ulama. Kemudian sedangkan dari segi tema dan gaya bahasa atau bisa juga disebut keistimewaan surat-surat Makkiyah ialah ayat-ayat atau surat-suratnya pendek atau ijaz. Nada perkataannya keras dan agak bersajak. Yang kedua, ajakan kepada tauhid dan beribadah hanya kepada Allah, hari kiamat dan menggambarkan keadaan surga dan neraka serta argumentasi terhadap orang-orang musyrik dengan menggunakan bukti-bukti rasional dan ayat-ayat yang kauniyah. Yang selanjutnya adalah mengajak manusia untuk berakhlak yang mulia dan berjalan di atas jalan yang benar. Kemudian terdapat banyak sekali lafaz sumpah. Kemudian penetapan dasar-dasar ibadah, etika, keutamaan umum. Kemudian diwajibkannya sholat 5 waktu dan juga diharamkannya memakan harta anak yatim secara zalim. Sebagaimana sifat takabur dan sifat angkuh juga dilarang dan tradisi buruk yang lainnya. Kemudian adapun ketentuan madaniyah ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah memuat penjelasan secara terperinci tentang hukum pidana, faraid, kemudian kehidupan sosial, aturan-aturan pemerintah dalam menangani perdamaian serta persoalan-persoalan hukum yang lainnya. Yang kedua adalah setiap surat mengungkap langkah-langkah orang munafik. Kemudian yang ketiga, setiap surat yang membantah kepercayaan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang salah serta mengajaknya untuk masuk Islam. Kemudian yang keempat adalah surat dan sebagian ayatnya panjang-panjang. Kemudian selain ketentuan tersebut, karakteristik yang dimiliki oleh surat Madaniyah ialah memperlihatkan langkah-langkah yang ditempuh umat Islam dalam mensyariatkan peraturan-peraturannya, yaitu dengan cara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Misalnya khitab atau seruan Al-Quran yang ditujukan kepada penduduk Madinah tidaklah sama dengan seruannya kepada penduduk Makkah, karena sebab situasi dan kondisi tempat yang memang berbeda. Kemudian hikmah dalam mempelajari ilmu Makkiyah dan Madaniyah, yaitu yang pertama sebagai alat bantu penafsiran Al-Quran, sebab pengetahuan tentang tempat turunnya ayat dapat membantu memahami ayat yang nasikh dan mansukh bila tidak ada ayat yang kontradiktif. Dan tersebut dan penafsirannya yang benar sekalipun menjadi pegangan adalah pengertian umum lafadznya, bukan sebab yang khusus. Dan dengan itu pula para mufassir dapat membedakan antara ayat pastinya, bahwa ayat Makkiyah dihapus oleh ayat Madaniyah yang turun belakangan. Kemudian yang kedua, dengan gaya bahasa Al-Quran yang memiliki karakteristik gaya bahasa Makkiyah